Pakistan memang dipenuhi gadis cantik alami, namun tak lantas membuat Pakistan baik-baik saja. Persoalan mendasar di Pakistan, bahwa tingginya angka perkawinan anak melumpuhkan kehidupan anak-anak perempuan di Pakistan, memaksa mereka meninggalkan sekolah, melahirkan anak pada usia muda dan mengurus keluarga padahal seharusnya mereka bisa bersantai bersama teman-temannya di taman dan tepi sungai. Demikian yang dilaporkan Surat Kabar Asian Lite baru-baru ini. Menurut Asian Lite, terdapat lebih dari 600.000 perkawinan anak dalam setahun di negara ini. Akibatnya, Pakistan menjadi rumah bagi hampir 19 juta pengantin anak, 1 dari 6 remaja putri menikah di masa kanak-kanak. Menurut survei kesehatan demografi Pakistan tahun 2017 sampai tahun 2018, sekitar 13,5% anak perempuan dan 2,6% anak laki-laki di Pakistan menjadi korban perkawinan anak. Survei tersebut mengatakan 3,6% anak perempuan di negara tersebut menikah sebelum usia 15 tahun, sebanyak 18,3% menikah sebelum usia 18 tahun. Angka perkawinan anak sebesar 23%, yang seluruhnya menyebabkan kerugian finansial pada keuangan negara sebesar AS 800 juta dolar. Didorong oleh rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, faktor budaya, pernikahan dini atau perkawinan anak terus menjadi tantangan serius di Pakistan. Dampak sosial dari perkawinan ini sangat besar. Akibat buruk lainnya dari praktik ini adalah dampak negatifnya terhadap perekonomian negara, lapor Surat Kabar The News International beberapa waktu lalu. Menurut Surat Kabar Dawn, usia minimum yang sah untuk menikah di Pakistan adalah 18 tahun, namun sekitar 18% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Kesenjangan usia antara pengantin anak dan pengantin pria seringkali berkisar antara 40 hingga 60 tahun. Perkawinan anak menyebabkan tingkat kematian yang sangat tinggi, menurut laporan penelitian gabungan UN Women dan Komisi Nasional Status Perempuan, sebuah organisasi nasional yang berupaya memperbaiki kondisi perempuan di negara tersebut. Laporan tersebut memperkirakan bahwa melahirkan anak pada usia dini dan ketidaktahuan akan praktik kesehatan reproduksi menyebabkan angka kematian yang tinggi. Pernikahan dini juga menyebabkan peningkatan tahunan pada angka kelahiran anak sebesar 21% dan angka kematian anak sebesar 22%. Meskipun Pakistan menandatangani Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah usia 18 tahun merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak, Pakistan belum melakukan tindakan nyata untuk mencegah sejumlah besar pernikahan anak. Struktur gender di Pakistan juga mengalami ketertinggalan, dan peran wanita masih mengalami pergolakan. Lingkungan Pakistan sebelum adanya perubahan pemikiran masyarakat yang akhirnya menyebabkan keadaan masyarakat yang mayoritas masih buta huruf, dan masyarakat feodal yang di saat itu masih cenderung memandang wanita sejenis perabot keluarga, di mana laki-laki keluar rumah mencari nafkah dan wanita cukup mengurus rumah tangga. Pembagian kerja secara demikian oleh masyarakat Pakistan dipercaya telah diatur oleh alam dan secara luhur dan adil, dan oleh karena itu harus dipertahankan. Kepercayaan tersebut diperkuat oleh interpretasi sebagian ulama Pakistan, dengan jumlah presentasi 97% penduduk yang beragama Islam, dan di mana ajaran syariah Islam tidak mengizinkan wanita sebagai imam dalam salat berjamaah. Sehingga sebagai konsekuensi, seorang wanita tidak diperkenankan menjadi pimpinan, termasuk dalam pemerintahan. Karakteristik masyarakat feodal dengan masyarakat didominasi kaum pria menyebabkan terhambatnya mobilitas kehidupan di kalangan wanita. Wanita cenderung tertinggal dalam banyak hal, termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu terjadi ketidakseimbangan hak pada setiap individu, di mana isu gender masih menjadi masalah pada sistem pemerintahan Pakistan. Namun pemikiran tersebut berubah ketika terpilihnya Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri wanita pertama telah membuka lembaran baru hubungan Islam Pakistan dengan demokrasi. Benazir berhasil memperlihatkan perbedaan mendasar dalam latar belakang kehidupannya. Benazir mengalami proses sosialisasi, internalisasi dan enkulturasi secara lebih menguntungkan dibanding umumnya wanita Pakistan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri Benazir Bhutto telah diperoleh dengan usaha aktif melalui pendidikan maupun dari berbagai pengalaman hidup yang telah Benazir Bhutto alami. Nilai-nilai ini sangat berpengaruh dalam membentuk watak kepribadian.
Benazir Bhutto sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat yang membedakannya dengan kebanyakan wanita Pakistan. Berbeda dengan mayoritas rakyat Pakistan yang hidup dalam kemiskinan, sebagai anak Ali Bhutto dengan latar belakang keluarga yang kaya, kehidupan Benazir tak pernah kekurangan mater. Ali Bhutto yang merupakan pejabat tinggi yang luas pergaulan dan pengalamannya, juga menambah ciri yang membedakan dari umumnya keluarga di Pakistan dalam urusan pendidikan anak-anaknya. Bhutto dikenal berpandangan cenderung sekuler, bersikap sangat moderat dalam segi pendidikan. Bahkan walaupun berasal dari keluarga muslim, Benazir diperkenankan menamatkan pendidikan menengahnya di sekolah-sekolah Katolik. Sehingga terdapat perubahan pandangan dalam diri Benazir yang menjadi lebih terbuka. Setelah tamat sekolah menengahnya pada usia sangat muda, 16 tahun, Benazir telah dikirim ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya di Radcliffe College, sekolah Katolik khusus wanita di bawah bendera Harvard University. Di Amerika dalam waktu relatif singkat ternyata Benazir sudah mampu menemukan pribadinya dalam menghadapi budaya barat yang sangat berbeda dari budaya Pakistan. Sehingga ia segera dapat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk ikut berpartisipasi dalam demonstrasi anti perang Vietnam. Dari segi budaya dan sosial, Benazir Bhutto juga telah mengalami perubahan dan menjadi lebih western. Jiwa Benazir mengalami percampuran akulturasi budaya antara nilai-nilai Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan dengan nilai-nilai sekuler Barat, antara nilai-nilai feodal masyarakat Pakistan dengan nilai-nilai kebebasan Barat. Akulturasi demikian akhirnya membentuk Benazir pada suatu pribadi yang tidak mempunyai keterkaitan kuat terhadap suatu nilai tertentu, baik dalam Islam, adat istiadat Pakistan, maupun nilai-nilai sekuler Barat. Kelompok etnis di Pakistan memiliki salah satu populasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Orang-orang Pakistan termasuk dalam berbagai subkelompok etnis, dengan mayoritas penutur bahasa Indo-Iran. Secara etnis, masyarakat Indo-Arya merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Timur Punjab, Pakistan dan Sindh, sedangkan masyarakat Iran merupakan mayoritas di Provinsi Barat Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa. Selain 4 provinsinya, Pakistan juga mengelola 2 wilayah sengketa yang dikenal sebagai Azad Jammu dan Kashmir dan Gilgit-Baltistan di wilayah Kashmir yang lebih luas. Kedua wilayah tersebut juga memiliki mayoritas Indo-Arya dengan pengecualian subwilayah Baltistan, yang sebagian besar dihuni oleh orang-orang Tibet.